Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terus memuji Allah, dan pujian ini tidak akan pernah terhenti dilakukan oleh makhluknya Allah. Maka menjadi kewajiban bagi kita, orang yang mengenal aturan-aturan Allah, orang yang paham terhadap pemberian-pemberian Allah, yang semua terjadi pada diri kita itu adalah datangnya dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri kita itu adalah karunia dari Allah. Maka kita terus memuji Allah. Alhamdulillah. Kalimat ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimat yang akan memberatkan timbangan nanti ketika di yaumul mizan semua amalan itu ditimbang. Salah satu yang paling berat nanti adalah kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini, di petang hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke masjid, beribadah kepadanya, melaksanakan salat maghrib, berzikir, berdoa. Kemudian kita menunggu adzan Isya untuk mengikuti kajian. Semoga semua ini kita lakukan dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rasa syukur ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini spesial, malam kemerdekaan. Besok semuanya akan berupacara. Itu bentuk rasa terima kasih kita kepada para pejuang yang telah membebaskan negeri kita dari penjajah. Jadi ada banyak orang yang ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada siapapun yang dianggap berperan baik dalam kesuksesan yang dia raih. Dan menjadi kewajiban utamanya bagi ASN ya, untuk mengadakan upacara. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kalau kepada makhluk Allah saja kemudian ada aturan seperti itu, bagaimana kita dengan Allah? Apa yang kita tunjukkan kepada Allah? Rasa terima kasih kita kepada Allah itu seperti apa? Sedangkan negara kita menetapkan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sangat berbangga, negeri kita negeri yang aman. Maka bagaimana kita, terima kasih kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sedangkan semua itu tidak akan pernah terjadi kecuali karena nikmat karunia pertolongan dari Allah. Salatullah wassalamuhu, semoga terus senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk juga bersyukur kepada Allah. Yang ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat malam seperti itu? Kakimu sampai bengkak ya Rasulullah.
Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Saya ini harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita mungkin untuk hari ini, mungkin untuk sepekan ini, kita tunjukkan lewat kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada kebaikan, beramal ibadah kepada Allah, dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kajian Riyadhus Shalihin di pertemuan kemarin kita sampai di bab muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita ini punya dua amalan dilihat dari wujudnya. Ada amalan fisik, ada amalan hati. Salat, puasa, zakat, itu amalan fisik. Tetapi ada amalan hati. Salah satunya adalah, yang paling utama adalah ketika hati kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Hadis yang kita bahas kemarin satu. Jadi hadis pertama kita bahas kemarin, yaitu hadis riwayat Umar bin Khattab. Hadis kedua di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di hadis kedua itu dituliskan hadis yang kita bahas kemarin, yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba beliau ditepuk, diletakkan kedua telapak tangannya. Waktu itu malaikat Jibril berwujud manusia yang tampan sekali, kulitnya putih sekali, pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam sekali, dan tidak ada tanda-tanda bahwa manusia ini, wujud manusia ini dari bekas perjalanan. Tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah, menempelkan kedua lututnya dengan lututnya Rasulullah. Sahabat heran, karena semua orang ketika bertemu Rasulullah pasti segan. Jangankan sampai menyentuh, menatap saja orang sudah tidak berani. Rasulullah memancarkan aura yang luar biasa, sehingga ada cerita dari sebagian sahabat, kami belum pernah melihat wibawanya seorang raja ketika memimpin rakyatnya atau prajuritnya melebihi wibawanya Rasulullah SAW. Nah, ini ada manusia datang tiba-tiba lututnya ditempelkan dengan lututnya Rasulullah, kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas pahanya. Malaikat itu kemudian bertanya, ya Muhammad, mal iman, mal Islam, mal ihsan, wa mata sa'ah. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertama Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, dijawab oleh Rasulullah. Yang kedua ditanya tentang iman, apa itu iman, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ini syawahid kita, ini pembahasan kita, yaitu Rasulullah ditanya tentang wa mal ihsan. Rasulullah kemudian menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau merasa melihat Allah. Ini muraqabatullah. Ketika engkau sujud, ruku, baca Al-Quran, zikir, engkau merasa melihat Allah. Dan ini ihsan. Ini sampai pada tingkat di mana keimanan kita itu sudah mapan sekali. Gak ada beda. Kalau orang sudah seperti ini, gak ada beda dia baca Al-Quran di hadapan orang banyak atau sendirian. Gak ada beda dia ketika dia baca Al-Quran karena ingin sesuatu atau karena dia tidak ingin. Semuanya dinilai semata-mata ibadah kepada Allah. Kalau Islam itu hanya sekedar menjalankan syariat, menjalankan. Tapi ini sudah bagus. Kalau iman dia yakin setiap amalannya akan dibalas oleh Allah.
Setiap amalannya diyakini dicatat. Tapi kalau ihsan, dia benar-benar merasa bahwa seakan-akan dia melihat Allah. Dan ini muraqabatullah. Bagaimana kita ketika ibadah sendiri atau banyak orang sholat, kita merasa bahwa kita ini benar-benar dipantau oleh Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan tentu kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa. Bahkan jumhur ulama mengatakan tidak ada di alam dunia ini sampai hari kiamat yang bisa melihat Allah. Tidak ada. Meskipun ada sebagian yang mengatakan Rasulullah ketika naik peristiwa Isra Mi'raj, beliau diperkenankan melihat Allah. Tapi ini sedikit yang berpendapat. Jumhur ulama mengatakan sedikit sekali. Kemudian yang keempat, Rasulullah ditanya wa matas sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Kemudian beliau mengatakan mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wa ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Rasulullah kemudian menyebutkan beberapa tanda, salah satunya ketika nanti orang-orang yang mengembalakan kambing dulunya sekarang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian juga tandanya adalah ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi ada ibu, ada yang menafsirkan dia dulunya seorang pembantu, kemudian nanti anaknya menjadi seorang raja. Ada yang mengatakan yaitu ketika suatu saat seseorang telah menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Dan ini banyak kita saksikan saat ini. Bagaimana orang tua itu hanya dijadikan sebagai pembantu. Tidak tahu kalau di daerah Pamekasan kota ini. Saya tahunya di daerah utara itu banyak anak-anaknya yang cari kerja ke tempat yang jauh, kemudian orang tuanya disuruh jaga anak di belakang. Nanti kalau anaknya nakal, yang disalahkan mbahnya. Tapi dijamin anaknya, mau handphone dikasih, mau uang dikasih, mau apa dikasih, semuanya dikasih, dikirimi uang. Tapi kalau pulang-pulang anaknya tidak taat, tidak nurut, disuruh sholat sulit, maka yang disalahkan mbahnya. Ya mungkin itu bagian dari tanda. Tapi ingat, tidak ada satupun, bahkan malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Kalau ada ustadz gelarnya panjang, gelar depan, gelar belakang, gelar tengah, mengatakan hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, pastikan ustadz itu ustadz sesat. Kenapa? Karena malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad malah menjawab yang ditanya tidak lebih tahu kepada yang bertanya. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi di bulan ini dan seterusnya, yang jelas ada riwayat kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Disampaikan kalau malam Jumat nggak tobat Pak, takut besoknya. Kalau sunnah Rasul yang dipikir banyak malam Jumat apa? Sunnah Rasul. Benih kiamat. Tapi ya banyak tanda-tanda besar nanti yang sampai saat ini belum ada. Antara adalah munculnya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, hancurnya alam, ad-dukhan dan seterusnya. Kita masih masuk di tanda-tanda kecil. Kalau tanda kecil sudah banyak sekali. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah tanda-tanda kecil.
Bahkan ada yang sampai mengkontekstualkan saat ini di Arab Saudi dan seluruh Jazirah Arab itu adalah hadis Nabi, di mana mereka dulu pengembala kambing rata-rata, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, rata-rata. Kemudian ada revolusi dunia, mereka kemudian menjadi negara-negara yang independen, terjadilah kerajaan-kerajaan, kemudian terungkap kekayaan alamnya, sehingga mereka tiba-tiba menjadi tajir luar biasa. Sampai saya pernah baca di Kuwait itu sudah tidak ada orang yang mau menerima zakat, nggak ada. Di Arab itu rata-rata kalau ada orang takjil, bagikan takjil itu hari bulan puasa, itu nggak ada orang Arabnya yang mau nerima di situ. Yang banyak nerima itu orang asing. Mayoritas orang mana? Tapi ya itu satu sisi bahwa bagian yang harus disyukuri dari mereka. Tapi sisi lain itu bagian dari tanda datangnya hari kiamat. Atau tanah-tanah padang-padang Sahara itu yang panas tandus luar biasa nanti akan menjadi hijau. Dan sekarang sudah banyak nampak seperti itu. Tapi kita tidak perlu takut, karena kata Rasulullah, jika kamu mendengar kebinasaan besok, sudah dikabarkan besok atau nanti, dan di tanganmu ada satu biji, tanamlah. Artinya agama kita mengajarkan jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Jadi pas cet mata kerja deki ilmu Jumat, laku takut kiamat. Tetap kita harus berhusnudzon, berprasangka baik, berharap kepada Allah bahwa kiamat itu masih lama. Dan ada satu riwayat selama kalimat Allah masih disebutkan di muka bumi, maka kiamat akan ditunda 40 tahun lamanya. Ya kan masih azan, ada yang azan di Masjid Hikmah, tenang, kira 40 tahun. Dan seterusnya. Tapi kan nanti ada yang disebut dengan rih, angin dingin yang akan mematikan semua orang beriman. Jadi orang yang di hatinya ada keimanan, kebaikan, itu akan dimatikan. Makanya nanti yang terakhir adalah orang yang paling buruk keadaannya. La taqumas sa'a illa an syarrin nas. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis kedua atau hadis ke-61 dari total seluruh hadis kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis kedua dari bab muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sering dibacakan dan masyhur, insyaallah jamaah Masjid Hikmah rata-rata hafal hadis ini. Perawi dari kalangan sahabat, dua orang yang sangat istimewa. Satu yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang dulunya preman, begal, perampok, masuk Islam. Dan di kampungnya itu suku Ghifar dikenal sebagai suku yang menakutkan, orang takut mau lewat di situ. Suku pembegal. Kemudian Abu Dzar masuk Islam, balik ke kampungnya, semua orang di kampungnya diislamkan. Ini sama dengan jamaah pengajian malam ini. Begitu dengar hadis nanti mau disampaikan pulang. Abu Dzar Al-Ghifari seperti itu. Jadi dengar dari Rasulullah tentang kebaikan, pulang ke kampungnya disampaikan. Kemudian yang kedua sahabat Mu'ad bin Jabal, namanya tidak asing bagi kita. Sahabat andalannya Rasulullah dalam berdakwah, juru dakwahnya Rasulullah. Beberapa kali diutus ke tempat-tempat yang jauh, salah satunya diantaranya Yaman. Bahkan Mu'ad ini didoakan secara khusus, didoakan oleh Rasulullah ketika mau berangkat berdakwah. Jadi Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih ada saat itu, dia sudah dipercaya untuk menjadi juru bicaranya Rasulullah.
istimewa. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, sertailah kebaikan dengan keburukan. Tamhuha, sebagai penghapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Syawahid dalam hadis ini itu ada pada yang pertama. Jadi ada 3 dalam hadis ini. Syawahid dari tema kita, yaitu ada poin pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ada seorang ahlul ma'siyah datang kepada ulama, minta nasihat agar dirinya bisa bermaksiat kepada Allah. Kata ulama ini, silahkan, tidak masalah. Yang penting kamu bermaksiat kepada Allah, jangan di atas buminya Allah, jangan di bawah langitnya Allah. Ya nggak bisa kalau begitu, ya sudah, berarti tidak bisa bermaksiat. Ittaqillah haitsuma kunta, ini mengajarkan banyak sekali pelajaran bagi kita. Salah satu diantaranya adalah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, itu menunjukkan sejak kita mengenal Allah. Sejak kita mengenal Allah sampai kita dikembalikan kepada Allah. Takut kepada Allah sejak kita mengenal Allah. Kenapa? Karena kita sejak mengenal Allah, di mana kita berada? Kita mengenal Allah di mana dulu? Di mana kita mengenal Allah? Sejak kecil sekali. Bahkan mungkin sejak sebelum balik. Atau yang kedua, ittaqillah haitsuma kunta berlaku ketika kita sudah balik. Takut kepada Allah. Berlaku ketika sudah balik. Kenapa? Karena as-sabi itu termasuk di antara rufi al-qalam. Jadi anak kecil itu tidak dicatat dia berbuat dosa hatta yablu, sampai dia usia balik. Jadi dimanapun, berarti khusyuk kita, ketakwaan kita kepada Allah tidak hanya terbatas ketika kita berada di tempat ibadah, tapi harus dibawa ke tempat bekerja, tempat beristirahat, dimanapun. Ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam itu benar-benar meliputi semua kehidupan kita. Ada sebagian orang beranggapan bahwa pengajian, kemudian masjid, tempat-tempat ibadah itu adalah tempat di mana dia bertakwa kepada Allah. Di luar itu enggak. Karena ada banyak begini, Pak. Apa? Taat jalan, maksiat juga jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena hadis ini mengajarkan kita takut kepada Allah itu tidak pandang tempat. Bersembunyi. Kita mau sembunyi di mana? Gak bisa. Semua dipantau Allah. Di Indonesia sedang ramai tentang CCTV yang rusak. Iya, bisa rusak. Bisa, sangat mungkin. Bisa dirusak, bisa informasinya rusak. Karena itu buatan manusia. Tapi kalau saya suka di Masjid Riyadhus Shalihin itu di Plak-Pak, di sini tidak dipasang CCTV, tapi pantauan Allah tidak akan pernah terlepas. Apa kalimatnya seperti itu?
Jadi kalau orang kemudian takut kepada Allah, semuanya ya, Masjid Hikmah nggak perlu ada pagar. Tapi karena banyak kejadian, kadang-kadang malingnya itu ketika nyuri masih baca bismillah, tapi dia masih takut kepada Allah. Jadi urusan hati dia masih pada Allah, tapi tindakan masih nyuri. Gimana? Nah, hadis ini tidak ada coupling, tidak ada sekat. Bahwa takut kepada Allah itu dalam segala hal. Maka dalam Al-Quran disebutkan udkhulu fis-silmi kafa. Takut kepada Allah, kalau kita manai apa takwa? Takwa kan secara sederhana adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Kalau perintah Allah, takwa kepada Allah dalam semua kewajiban, salat, puasa, zakat, haji, puasa. Banyak orang dia akan berpuasa ketika berada di satu tempat di mana orang berpuasa. Berarti dia puasa tidak takut karena suatu saat dia kerja ke satu tempat, ke satu wilayah yang di situ tidak ada orang puasa, akhirnya tidak ikut puasa. Ada orang naik haji, naik haji. Rasulullah menjamin orang yang naik haji dan hajinya mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali masuk surga. Ada banyak orang, mohon maaf, sakit hati kalau tidak dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Allah. Hajinya untuk siapa? Kadang ditegur, bom kan cok pas mapas kini ke haji. Tegur. Padahal di Arab itu hampir tidak ada orang dipanggil dengan haji. Kemudian dalam hal yang larangan, apa larangan Allah? Takut kepada Allah, apapun itu. Mata, tangan, kaki, dan seterusnya. Semua telah dipantau oleh Allah. Dan kita bahas ayat-ayatnya kemarin. Jangan banyak orang kayak, nanti ketahuan, ada CCTV, ada fingerprint, ada segala macam. Kan banyak sekarang, Mbak. Banyak ya memang karena prosedur. Harus ada laporan, pagi-pagi sudah harus foto. Kadang foto yang kemarin dikirim lagi. Manusia bisa dikelabui. Kemudian wa'atmi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan kebaikan. Semoga menjadi penghapus. Dan semua kebaikan yang Allah wajibkan kepada kita, semua rata-rata penghapus. Puasa. Wa Ramadan li Ramadan kafaratun lima bainihima. Puasa Ramadan ke berikutnya kafarah, penghapus. Bahkan Nabi menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi satu puasa bisa menghapus seluruh dosa sebelumnya. Kemarin ada puasa sunnah. Puasa apa? Asyura. Apa keutamanya? Menghapus dosa 1 tahun. Sebelumnya ada puasa 9 Dzulhijjah, menghapus 2 tahun. Salat, wassalatul maktubah kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita yang, mohon maaf, ada mungkin dosa kecil ya, dari salat asar ke maghrib barusan dihapus oleh Allah. Dengan salat apa? Salat maghrib. Mungkin nanti pulang akan ada dosa kecil. Kemudian salat subuh nanti akan dihapus. Terus seperti itu. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak lain untuk menghapus keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Maka selain kita melakukan ketaatan kepada Allah, juga bahagianya kita ketika kita melihat dosa-dosa dan keburukan kita nanti dihapus. Rasulullah melalui hadis ini memberikan pesan yang kuat pada kita bahwa kita ini akan banyak melakukan kesalahan. Dan di hadis yang lain, innal insana mahallul khata
wan nisyan. Manusia tidak akan pernah lepas terjatuh dari kesalahan, lupa. Maka sudah barang tentu semua itu dihapus dengan apa? Dengan kebaikan. Tapi jangan disengaja, Pak. Wala qatu sadaqi apa jangan 2 rakaat. Gak bisa seperti itu. Jadi barangkali kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, maka di situ ada kebaikan yang sudah Allah sediakan. Ini indahnya kita mengenal syariat Islam. Selain kita dapat pahala yang tinggi, derajat yang tinggi, dosa-dosa kita juga diampuni. Sama dengan bapak-bapak berangkat ke masjid, kan mesti 1 langkah, 2 langkah, 1 langkah, 2 langkah. Langkah yang pertama apa sabda Nabi? Mengangkat derajat. Langkah yang kedua, menghapus keburukan dan dosa-dosa. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan ini seberat-berat timbangan dalam sabda Nabi. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat nanti di hadapan Allah daripada baiknya akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, juga akhlak kepada semua makhluk yang lainnya. Sudah mau adzan ini. Kemudian yang menarik dari kalimat yang ketiga, Rasulullah menyebutkan wa khaliqin nas. Berakhlaklah kepada manusia. Coba menggunakan kata an-nas, tidak menggunakan kata mukmin atau muslim. Kita disuruh berakhlak, jangan pilih agama, apalagi pilih partai. Entar lagi pemilu, Pak, ada orang kecelakaan pakai kaos merah, ini pendukungan. Hati-hati kepada semua manusia. Barangkali adzan dulu, kita lanjutkan sedikit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab karena di luar sudah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terkait dengan poin terakhir ini, saya ingin mengingatkan jamaah sekalian yang aktif di pengajian, bahwa yang paling dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita itu adalah akhlak kita. Kadang-kadang dakwah kita itu tidak sampai karena yang kita ingin itu orang berubah dengan lisan kita. Orang itu akan sangat terpengaruh, kagum dengan perilaku kita. Kadang-kadang ketika sudah, saya sangat menyayangkan, beda ustadz. Bayangkan, ustadznya beda. Itu sudah menunjukkan beda sikap dan respon. Apalagi beda ormas. Hati-hati kita dengan hal-hal seperti ini. Allah menghilangkan semua sekat itu dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu adalah saudara. Ya, memang ada perasaan lebih. Misalnya, mohon maaf, orang yang satu pengajian satu saat sakit atau wafat, kita akan datang lebih dulu. Itu wajar. Karena kita tahu dia orang yang sering datang ke pengajian, dia orang yang baik, tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita merendahkan satu orang gara-gara persoalan-persoalan apa yang sering muncul itu, kalimat-kalimat yang seakan-akan sunnah tidak sunnah, manhaj tidak manhaj. Untuk urusan yang memang itu dipertaruhkan, silahkan. Oh, ini persoalan akidah, ini persoalan manhaj, silahkan. Tapi jangan merembet kepada persoalan yang lain. Ta'awun, takut, silahkan.
Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dengan kata wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Senyum itu apa? Tabassamuka liwajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Konteks Al-Quran, saudara siapa? Mukmin. Selama di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka dia saudara kita. Selama dia mendirikan sholat, menjalankan syariat Islam, dia adalah saudara kita. Tetap senyum. Jangan ke yang ini senyum, ke yang ini tidak mau senyum. Kalau memang ada yang harus dipertaruhkan, misalnya mohon maaf, ini memang tidak sunnah, saya tidak mau hadir, silakan. Tapi jangan kemudian dibawa kepada persoalan yang lain. Ini tidak sesuai manhaj, silakan kalau memang itu ada. Tapi untuk urusan akhlak, termasuk Syekh Utsaimin menyebutkan di dalam syarah ini beliau tidak mau memperpanjang. Kenapa? Karena akhlak budaya di setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada kalau di utara atau mungkin di sebagian perkotaan ini, ketika lewat di depan orang itu agak menundukkan badan. Kalau itu kemudian dihargai dan menjadi urf, itu adalah kebaikan, tidak masalah. Yang penting kita tidak ada upaya untuk mengkultuskan orang itu. Apa? Ada guru badan agak dibungkukkan seperti ini. Itu kan bagian dari nilai yang diajarkan dan urf menganggap itu adalah baik. Jangan kemudian hal-hal seperti ini kemudian kita berlebihan. Oh nanti syirik, nanti mengkultuskan segala macam. Tidak. Bahkan mohon maaf, persoalan mencium tangan misalnya, mencium tangan guru, ada sebagian yang menganggap itu jangan berlebihan segala macam. Oke, silahkan. Tapi kemudian jangan dianggap orang yang mencium tangan gurunya semuanya sama pemahaman hatinya bahwa itu mengkultuskan. Tidak. Kadang sebagian anak mencium tangan guru itu karena tidak lain rasa hormat. Sama dengan hormatnya seseorang kepada bendera. Oh ini guru saya, ini aritang guru tolang. Ada saya ngajarin kok ngaji lembe. Apa salahnya menghormat? Nah tapi kemudian nanti berlebihan, dianggap tangan guru meneteskan berkah, cium bolak-balik segala macam. Karena di situ diyakini ada keberkahan yang seakan-akan nampak jelas. Nah ini persoalan lain. Tapi kalau ada lama tidak bertemu gurunya, bertamu ke rumah gurunya, kemudian cium tangan, silakan, tidak masalah. Tapi kemudian satu saat ada orang yang berbeda karena menganggap itu takut berlebihan, ya tetap saling menghormati. Jangan kemudian persoalan hal-hal seperti ini menghilangkan rasa akhlak kita kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau dipertanyakan. Kita masih punya waktu kira-kira 4 menit. Dipersilahkan. Kira-kira Ustaz Habib. Salah satunya disebutkan pengembalaan domba yang juga mentereng atau membangun hidup. Apakah termasuk masjid-masjid yang sekarang mentereng dengan segala macam fasilitasnya? Bukan hanya di Kakao aja kan? Desa yang begitu. Baik. Ini pertanyaan agak nyentuh takmir ini. Apakah masjid yang mentereng masuk di antara tanda apa? Kalau dari konteks keumuman hadis iya, karena yatatawaluna fil bunyan, di situ umum. Ayu bunyan, bangunan apa saja. Tentu maksudnya rumah, tapi bangunan di situ disebutkan secara umum. Apa saja? Mohon maaf, kalau sudah ada masjid yang dengan masjid yang lain bersaing dalam hanya bangunan saja, masuk kata jelas, bayin itu. Wah masjid murlauk lah, beda AC nih jangan itu. Kita boleh saingan dalam apa? Kajian,
kemanfaatan ke masyarakat. Oh, di sana sudah ngasih buka bersama misalnya, atau ada santunan anak yatim, kita harus ngadakan juga. Bagus itu. Tapi kalau megah-megahan bangunan, untuk mempernyaman jamaah agar betah dalam masjid, itu bagus. Seperti masjid ini misalnya. Jadi ingin agar orang betah di dalam, itu bagus. Artinya upaya takmir itu upaya benar-benar memakmurkan masjid agar masjid ini menjadi ramai. Orang banyak beribadah. Tapi kalau semata-mata karena saingan, saya sangat menyayangkan ada masjid yang berdiri megah tapi jamaahnya sepi. Sholat jamaahnya, ada sebagian masjid yang, tidak semua masjid Pak ya, sebagian kecil. Ini nanti ada yang tersinggung kalau tidak bilang sebagian kecil. Sebagiannya sibuk minta amal. Amal pinggir jalan. Ada yang minta amal persis depan masjidnya. Azan itu tidak berhenti minta amal. Ya husnuzan saya mungkin karena gantian. Dan sholat berjamaahnya tidak sampai satu baris. Untuk apa? Megah-megah segala macam. Tapi kegiatan keagamaan, sholat yang menjadi ciri utama masjid, itu kemudian nilainya rendah. Memakmurkan masjid itu yang saya pahami adalah di mana masjid itu harus ramai dengan ibadah. Bukan makmur-makmur sebagaimana pandangan kita. Kalau rumah yang makmur itu kan rumah yang megah segala macam. Keluarga yang makmur, keluarga yang segala macam. Tapi kalau makmur dalam arti masjid adalah ketika masjid itu benar-benar orang ramai beribadah kepada Allah. Jadi seperti itu. Apakah masuk dari keumuman kata kalimat dalam itu? Masuk. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Apakah ada sebuah riwayat sehingga dulu para sahabat itu sebelumnya Rasulullah kan banyak melakukan peperangan dan dimenangkan. Mungkin ada sebuah riwayat sahabat-sahabat ketika meninggalkan Rasulullah itu merayakan atau mengingat kembali masa-masa perjuangan itu sehingga mungkin terjadi sebuah budaya. Baik. Kalau menjadi satu budaya khusus, saya tidak menemukan. Bukan berarti tidak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Cuma kalau dari beberapa sindiran para sahabat dan tabi'in, itu ketika misalnya dalam bab al-jarh wa ta'dil dalam persoalan pengkajian hadis, ketika sampai di persoalan beberapa sahabat yang berselisih dengan sahabat yang lain, para ulama kadang-kadang sama-sama as-sukut, sama-sama mendiamkan. Kenapa? Salah satu diantaranya adalah mereka ahlul badar. Mereka adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Tapi apakah ada perayaan Badar? Apakah ada perayaan Uhud? Apakah ada? Saya tidak pernah menemukan itu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin rasa ta'zim itu ditunjukkan kepada keterlibatan mereka, meskipun tidak diulang-ulang secara berkesinambungan dalam waktu tertentu. Sama ketika Rasulullah SAW itu memuji orang-orang yang ikut perang Badar. Rasulullah sendiri memuji mereka. Kemudian ada perselisihan di antara beberapa sahabat tentang satu persoalan. Maka mereka kemudian tidak mau mencela salah satunya, meskipun menguatkan pendapat satunya. Kenapa? Karena mereka orang yang pernah ikut perang Badar dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ada waktu masih. Iqamah. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk faham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.